Salam kerahiman. Hari ini kita akan bahas dari nomor 832, Misteri Belas Kasih. Siapa yang akan pernah mengetahui dan memahami lubuk kerahiman yang telah memancar dari hatimu? Siapa yang bisa tahu, kata Suster Faustina? Hanyalah di alam abadi kita akan mengetahui misteri agung yang dihasilkan oleh komuni kudus dalam diri kita. Sungguh, saat-saat yang berharga dalam hidupku. Kita bisa baca dari 840. Memang kalau dilihat, perayaan Ekaristi ya sepertinya rutinitas seperti biasa. Awalnya seperti ini, terus ada urutannya, terus sampai terakhir doa penutup. Tapi sebetulnya di dalam setiap perayaan Ekaristi itu ada misteri agung yang dihasilkan melalui komuni kudus dalam diri kita. Kita bertumbuh, kita berubah tanpa kita sadari. Kalau baca dari 914, di situ dikatakan, suatu misteri yang agung dihadirkan dalam komuni kudus. Dengan sikap hormat yang amat besar, kita harus mengikuti misa dan mengambil bagian dalam kematian Yesus ini. Pada suatu hari, kita akan mengetahui apa yang dikerjakan Allah untuk kita dalam setiap misa dan anugerah apa yang disediakannya untuk kita. Suatu misteri agung. Dan suatu misteri agung itu sekarang oleh Suster Faustina lebih dicerna supaya kita lebih mengerti. Yaitu ada dua hal yang mau disampaikan. Satu, suatu hari kita akan bisa mengetahui ada sesuatu yang dikerjakan oleh Allah untuk kita. Dan yang kedua, ada anugerah yang disediakan oleh Allah untuk kita dalam perayaan Ekaristi ya. Jadi sering-seringlah ke perayaan Ekaristi, rajin-rajinlah. Karena ada dua hal tadi yang Suster Faustina katakan. Ada anugerah yang mau disiapkan untuk kita dan Tuhan bekerja. Melalui komuni kudus kita akan mengalami suatu perubahan, hasil kerja Tuhan. Hanya kasih ilahinya yang memungkinkan karunia sebesar itu disediakan bagi kita. Ya, siapa kita? Manusia papa, manusia tidak berdaya, manusia berdosa yang terus-menerus sering menyakiti Tuhan. Tapi di sini dikatakan hanya kasih ilahinya yang memungkinkan kita bisa menerima karunia sebesar itu. Oh Yesus, Yesusku, betapa nyeri rasa sakit yang menembus jiwaku ketika aku melihat sumber kehidupan ini mengalirkan kemanisan dan kekuatan bagi setiap jiwa. Sementara pada saat yang sama, aku melihat jiwa-jiwa menjadi layu dan mengering karena kesalahan mereka sendiri. Oh Yesus, berilah agar kuasa kerahiman merengkuh jiwa-jiwa itu. Doa dari Suster Faustina di mana dia melihat satu kondisi yang berlawanan. Yesus sangat ingin memberikan banyak rahmat, banyak karunia untuk kita manusia yang dikasihinya. Tapi sementara itu pada saat yang sama justru Suster Faustina melihat jiwa-jiwa yang layu, yang kering karena kesalahan mereka sendiri. Tapi nggak sampai di situ saja. Suster Faustina berdoa, Yesus, berilah agar kuasa kerahiman merengkuh jiwa-jiwa itu. Jadi bukan masa bodoh, ya udahlah, salahnya dia sendiri, bodohnya dia sendiri, karena dosanya dia sendiri maka dia menjadi layu, maka dia menjadi kering.
Tapi di sini dengan jelas Suster Faustina katakan, dia melihat jiwa-jiwa itu menjadi layu, menjadi kering karena kesalahan mereka, tapi karena belas kasihnya, karena kepeduliannya, karena ingin supaya jiwa-jiwa itu direnggut oleh Tuhan, tidak lepas, tidak hilang. Bahkan Suster Faustina sering minta, Tuhan beri saya jiwa-jiwa. Sehingga Suster Faustina katakan, Yesus dengan kuasa kerahimanmu, rengkuhlah jiwa-jiwa itu. Jadi jangan biarin hilang, tapi berusaha untuk merengkuh, untuk mengambil, untuk mengajak kembali dia kepada Tuhan. Yesus, ada satu lagi rahasia dalam kehidupanku. Rahasia yang paling dalam dan paling mengasihkan hatiku. Yakni, Engkau sendiri ketika Engkau datang kepada hatiku dalam rupa roti. Di sini terhamparlah seluruh rahasia kesucianku. Di sini, di hatiku, sedemikian bersatu dengan hatimu, seolah-olah hanya satu hati. Di sini, tidak ada lagi rahasia, sebab semua yang engkau miliki menjadi milikku, dan semua yang aku miliki menjadi milikmu. Ada satu rahasia lagi yang Suster Faustina katakan. Karena melalui hosti, dia menerima hosti, menerima tubuh Kristus, Kristus masuk ke dalam hatinya, maka nggak ada rahasia lagi antara Yesus dan Suster Faustina. Tidak ada lagi hal-hal yang Tuhan nggak tahu, menjadi satu. Bahkan dengan tegas di sini dikatakan oleh Suster Faustina, yang menjadi milikku adalah milikmu, dan yang menjadi milikmu adalah milikku. Luar biasa ya, imannya yang besar, luar biasa, sampai dia bisa berkata seperti itu. Begitulah kemahakuasaan dan mujizat kerahimanmu. Semua lidah manusia dan lidah malaikat bersama-sama tidak mampu menemukan kata-kata yang memadai untuk mengungkapkan misteri kasih dan kerahimanmu ini. Ada di 14:89. Jadi memang suatu pengalaman dengan Tuhan, sukacita, damai, sejahtera, merasa nyaman, merasa lega, merasa bersatu, merasakan kehadiran Tuhan, itu tidak bisa dideskripsi, ditulis dengan kata-kata. Kata-kata tidak mampu untuk menggambarkan apa yang betul-betul dialami oleh Suster Faustina. Dikatakan lidah manusia, lidah malaikat juga nggak bakal bisa bercerita. Jadi tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata secara sempurna. Kesimpulannya, 1. Hanya di alam abadi akan mengetahui misteri agung dalam komuni kudus. 2. Kita harus mengikuti perayaan Ekaristi dengan sikap hormat dan mengambil bagian dalam kematian Yesus. 3. Pada suatu hari kita akan tahu di dalam perayaan Ekaristi itu apa yang dikerjakan oleh Allah untuk kita dan anugerah apa yang disediakan Allah untuk kita. Dan perayaan Ekaristi, Komuni Kudus adalah bukti kasih-Nya untuk kita. 5. Tetap kita harus memohon kasih karunia Tuhan, kerahiman Tuhan untuk merengkuh jiwa-jiwa yang layu dan mengering. Dengan masa pandemi seperti sekarang ini, banyak jiwa-jiwa yang layu, yang kering, yang sepertinya putus asa, nggak tahu masa depannya bagaimana. Bagaimana saya besok? Ini baru dapat juga info ya, ada teman sekomunitas, karena memang nggak pernah ketemu masa pandemi, jadi pertemuannya selalu melalui
WhatsApp. Di dalam WhatsApp itu saling menyapa, saling mengirim firman Tuhan, ya kadang-kadang juga bercanda ya, tapi kita nggak pernah ketemu muka sama muka karena memang dia tidak ikut Zoom. Kami juga jarang melakukan Zoom dalam komunitas. Ya, itulah hal yang terjadi. Tapi tiba-tiba kemarin dapat kabar bahwa dia sakit. Dan ternyata sakitnya parah. Sakit kanker sudah stadium 4. Dan sangat kaget, sangat sedih ya pada waktu melihat fotonya. Selama lebih dari 2 tahun, keadaan seseorang itu bisa berubah sangat drastis. Yang nggak pernah terbayangkan, nggak pernah terpikirkan akan terjadi seperti itu. Ya kembali lagi, hidup itu memang misteri ya. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Mohon supaya kuasa kerahiman merengkuh jiwa-jiwa yang layu dan kering. 6. Melalui Hosti, terhampar seluruh rahasia kesucianku. Melalui Hosti, hatiku bersatu dengan hatimu. Melalui Hosti, yang engkau miliki adalah milikku, dan yang aku miliki adalah milikmu. Karena di dalam perayaan Ekaristi, di dalam Hosti yang kita sambut, maka kita menjadi satu dengan Tuhan. Tuhan ada di dalam saya harusnya ada di dalam Tuhan. Terima kasih, salam kerahiman.